ini 135 orang mati ya, bukan main-main gitu ya. Kalau mereka nggak mundur, gue tetap pegang dengan omongan gue, sepak bola itu dibentuk untuk menyatukan, bukan untuk memakan korban. Betul. Untuk bisa mencegah ini, kita harus punya solusi, dan solusi itu tidak ada yang bahas. Makanya saya respect sekali dengan Kaisang yang bisa menjadi satu-satunya yang berbeda pendapat berani, dengan berani dan berbeda pendapat, itu respect sekali gitu dia dari kacamata supporter. Mama cari aman. Tidak cari aman, saya objektif. Halo para maling, saya Muhammad Al-Katiri belum pernah mengucapkan turut berduka cita di konten saya ini Muhammad Keliling atas tragedi Kanjuruhan. Jadi dengan ini saya mengucapkan turut berduka cita karena memang hari ini kita akan membahas tentang Kanjuruhan dan segala macam kedepannya. Sudah hadir bersama saya, jadi saya di sini mengatakan juga mendeklar bahwa saya akan mencalonkan diri menjadi ketua PSSI. Dan ini sekjennya, ya, dan ini admin. Boy aja. Karena nggak mau duduk kan. Jadi gue penting kan, nggak apa-apa, biar banyak musuh udah sekalian. Oke, hari ini kita akan membahas tentang sepak bola Indonesia ya, secara umum dengan segala peristiwa yang terjadi belakangan ini dengan Bang Andreas Marbun. Halo. Jurnalis maupun owner nggak? Foundernya Pandit Founder Pandit Football. Ya. Dan bersama saya Kuci Justin Laksana. Pertama kali di maling orang yang 2 kali menjadi bintang tamu. Iya pertama kali. Iya pertama kali. Karena tebakan bener ya? Iya. Nah itu saya mau mulai dari situ, Coach. Kan pada banyak yang mention kita tuh. Iya. Terkait video terakhir waktu Coach kesini mengatakan bahwa sepak bola Indonesia bisa beres kalau satu orang turun tangan, yaitu RI 1. Dan ya RI 1 harus betul-betul potong kompas lah istilahnya. Nah gimana nih Coach? Sekarang udah nih RI 1 udah beberapa kali press con tanpa menyebutkan PSSI, udah mulai kode-kode. Kode-kodenya sangat jelas ya. Anak beliau pun, terlepas dari beliau presiden ya, anak beliau pun yang punya Persis Solo, Presiden Persis Solo, Kaisang juga sebagai inisiator untuk KLB. Coach melihatnya gimana? Ya, ini yang sekali. Udah Coach harapkan. Dan sebenarnya gue terima kasih juga diundang lagi untuk melanjutkan apa yang gue bahas di situ. Jadi yang gue bilang RI 1 itu ternyata terbukti RI 1 itu turun. Jadi gini, kalau kita sedikit lihat apa yang terjadi ya, setelah terjadi tragedi, RI 1 minta kepada FIFA untuk datang membantu. Pertama yang diminta adalah mengamankan stadion kita, itu udah oke. Gue bikin juga di video gue dan berapa di channel di DPI, kalau nggak salah gue juga sempat bilang, atau di Helmi lupa gue bilang, mumpung FIFA lagi di sini, manfaatkanlah kehadiran FIFA, Nggak lama kemudian, gue baca lagi di media, salah satu media nasional, bahwa Pak Presiden ingin minta bantuan kepada FIFA untuk memperbaiki sepak bola Indonesia secara keseluruhan, which is good. Ini yang kita bahas di video pertama, Ini kan masih lisan, ya. Terjadilah tim pencari fakta, mendapatkan semua fakta, memberikan rekomendasi kepada polisi, PSSI, Pemda yang punya stadion dan lain-lain. Mereka sudah memberikan apa yang mereka temukan di lapangan. Polisi akhirnya polisi bertindak kan, memanggil beberapa tersangka. 6 orang tersangka. Ya Pemda mungkin mereka sudah bekerja memperbaiki stadion, kita nggak tahu. Semoga itu benar. Nah sekarang PSSI bilang, dan ini udah standar, udah template, yang bisa mengadakan meminta kita mundur hanya KLB, Artinya pemerintah pun tidak bisa mengintervensi. Itu betul, tapi ini kan sebuah statement di mana mereka selalu berlindung di belakang itu. Selalu ketika ada masalah ya keluar kata-kata template statuta FIFA, PSSI. Jadi kita semua udah tahu. Jangan mereka ini sudah tahu semua yang di belakang. Semua tahu. Sekarang kita lihat sebenarnya apa yang benar-benar terjadi, apa yang bisa dilakukan. Kita ambil contoh. Jadi ini bukan pendapat Justin. Kita ambil contoh Australia.
Iya. Australia FA-nya sempat dibubarin. Kenapa? Sepak bola Australia itu dulu berdasarkan suku. Suku Yugoslavia waktu masih ada, suku Yunani punya klub sendiri, suku ini, suku ini. Akhirnya ribut, banyak ribut, dibubarin semua, bikin baru. Ini yang bisa dilakukan oleh RI1. Kata kuncinya adalah dibubarkan. Dibubarkan. Sepakat, makanya saya enggak. Ini kan Asprof. semua. Ini kan istilahnya solusi terakhir. Oke. Kalau PSSI tetap kekeh nggak mau KLB of whatever, sebenarnya mereka bisa tanpa KLB. Mereka bisa semua mengundurkan diri, mengadakan KLB. Tapi niat itu jelas nggak ada dengan statement yang mereka keluarkan. Ya. Oh, kita hanya member kita yang bisa mengadakan KLB. Ya. Jadi kalau selama member nggak minta kita turun, kita nggak bisa diturunkan. Oke. Betul nggak bisa diturunkan. Tapi kalau kita punya jiwa besar sebagai leader, oke, di semua negara, bukan hanya di Eropa, Amerika, Australia, negara Barat, tapi juga di Jepang contoh, Korea, mereka punya sebagai leader pada saat terjadi sebuah tragedi. Mereka mundur. Ya. Untuk meminimalisir konflik of interest juga ketika ada pemeriksaan dan lain sebagainya. Jadi bukan lepas dari tanggung jawab. Kalau alasannya kami tidak mau lepas dari tanggung jawab, oke, fine, beresin dulu, habis itu lu mundur. Beresin Kan dulu, bisa mundur. itu. Tapi kan, Iya kan? Gak beres-beres. Saya mau ke Bang Andreas dulu, Coach, sebentar. Ini RI1 udah turun, PSSI kemudian terkesan bebelah, artinya mereka tidak mau. Yang menjadi masalah adalah kita semua supporter dan lain sebagainya, orang-orang yang penikmat sepak bola, itu memaksakan untuk ketua mundur, exco mundur, kemudian semuanya ya. Kemudian kita punya harapan kepada FIFA. Ternyata FIFA datang, fan football emang tolol semua memang dari atas sampai bawah yang ngurus sepak bola ini. Iya, gimana Bang Andreas dari kacamata seorang jurnalis, kan kayak apa ya, harga diri kita tuh kayak diiris-iris gitu loh. Saya ditemani dua orang yang langsung ngegas dia. Harus digas, kalau enggak mereka diam aja. Tapi gini, Mat, ini juga Coach Justin. Ini pertama kali saya datang ke tempatnya Mamat ya, Mamat. Udah pernah ke DPI belum kan? Oh, belum juga. Regista belum kan? Belum. Memang channel terbaik bukan mereka berdua. Gini nih, hari ini kita dapat kabar ada satu orang lagi tambah meninggal di Kanjuruhan. Betul, 135 jadinya ya per hari ini ya. Tadi juga kita lihat ada drama. Hampir saja rumah sakit mengumumkan mereka COVID. Ini juga menurut saya juga gestur yang menyedihkan. 135 orang meninggal, 6 tersangka, dan 0 yang bertanggung jawab. Itu yang harus dicatat pertama. Tidak ada gestur yang sama sekali pertanggungjawaban dari semua otoritas pemegang sepak bola di Indonesia. Saya sering menyebutkan dari diskusi-diskusi di tempat manapun, otoritas yang sanggup kemudian untuk mencegah terjadinya tragedi Kanjuruhan adalah otoritas sepak bola tertinggi di Indonesia dan satu-satunya itu PSSI. Dan sampai hari ini mereka tidak menunjukkan gestur untuk mempertanggungjawabkan itu. Fan football dengan FIFA. Lalu apa coba? Sebutkan kejadian menyedihkan sejak awal tragedi. Menyebutkan bahwa mereka takut disanksi FIFA. Mereka takut kehilangan Piala Dunia. Bahkan Menpora sekalipun takut, dia bilang adalah kehilangan Piala Dunia U20. Ketakutan disanksi FIFA. Memberikan satu lagi, ketakutan tidak bisa calon di 2024. Oke, lanjut. Itu kan tujuannya memang. Ada lagi kemudian juga bilang, ada salah satu exco bilang bahwa ini tragedi, ini ada takdir. Saya bilang semua urusan dari yang keluar dari mulut dari otoritas sepak bola ini menyedihkan. Bahkan klub yang bermain pada saat itu, klub yang mempunyai anak-anak yang meninggal ini. Betul. Dan makanya ketika saya sering diserang sekarang di sosial media, dibilang baru tahu bola lah, terus kemudian apalagi lah, semuanya yang buruk-buruk tuh datang. Saya tadi juga konsultasi sama Coach Justin, gimana caranya untuk ya memang harus tanya di Coach Justin. Kalau itu sih harus tanya di Coach Justin. Kita semua belajar pada beliau. Tapi menurut saya, nih Mamat ya, sebaik-baiknya pertanggungjawaban urusan otoritas sepak bola ini adalah mereka mundur semuanya. Kalau mereka tidak mundur bersama-sama, PSSI, LIB dan segala macam, tidak akan ada perubahan, dijamin sama saya. Even RI1 pun ketika memerintah, hari ini lihat apa yang mereka lakukan. Nggak ada, mereka biasa-biasa aja bilang liga akan jalan tanggal 26 November, kan udah gila nih sekarang. Kau bayangkan sekarang ada 135 orang mati, mereka mau jalanin liga, mereka mau ngomongin Piala Dunia U20, tidak ada empati sekalipun. Dan katanya mau sampai kapan kita berduka?
Itu lagi kegoblokan yang menurut saya yang terjadi. Enggak gini. Sumpah, udah di taraf kesel banget. Gue anggap mereka ini orang pinter semua di PSSI ya. Kalau mereka berani menunjuk tanggal kapan mainnya, asumsi gue kalau gitu mereka sudah punya planning untuk membuat semua stadion klub Liga 1 itu menjadi aman menjelang 26. Ya. Apa iya seperti itu? Kan tujuan pertama satu, tidak boleh ada satu lagi korban jiwa. Betul. Ya, Oke. Kalau gue lihat tadi, gue tidak bisa ngomong terlalu dalam karena gue nggak pernah nonton di Stadion Indonesia. Tapi gue bisa lihat dari TV bahwa banyak sekali supporter hampir tiap minggu masuk ke lapangan. Mungkin tidak dengan niat jelek ya. Betul. Mungkin dengan niat baik. Tapi itu bukan ranah supporter. Betul. Fans itu tidak boleh masuk ke lapangan titik. Mulailah dari situ terlebih dahulu. Kalau PSSI bisa menjamin bahwa semua stadion tidak akan dimasukin fans lagi, mungkin mereka baru bisa bilang tanggal segini dimulai. Itu satu. Gue selalu bilang, dan ini gue dikritik juga oleh temen lu, Zen. Nggak apa-apa, itu hak dia kok. Gue nggak ada masalah dengan kritikan. Gue bilang, kenapa kita tidak cari solusinya? Oke? Bukan berarti gue mengabaikan apa yang terjadi. Solusi apa, Coach? Solusi terhadap agar tragedi ini tidak terjadi lagi. Ya. Itu, tapi ya biasa orang kalau menanggap sebuah statement negatif, karena di Twitter ini kan lu harus tulis panjang untuk menjelaskan. Dan suasananya waktu itu semua kita dalam keadaan padahal emosi. niat gue baik, but that's okay. Gue sama sekali nggak marah atau apa. Gue hanya bilang lebih baik kita fokus ke solusi. Kenapa gue bilang begitu? Karena gue tidak mau ada korban jiwa lagi. Bukan berarti gue mengabaikan. Kenapa? Karena ini tugas polisi untuk mengusut semua ini. Ini bukan Tapi kalau ranah kita tidak desak, tidak akan bergerak, Coach. Gue nggak setuju juga itu. Gue rasa polisi cukup punya hati nurani untuk tahu, apalagi presiden sudah turun tangan, tanpa kita desak pun akan diusut. Laporan tim pencari fakta adalah ada satu CCTV yang memang dirubah, diambil dan lain sebagainya. Dan juga rekonstruksi kejadian tidak ada penembakan ke tribun penonton. Ini hanya satu fakta yang kita tidak bisa pukul sama rata bahwa polisi tidak ada niat. Sekali lagi gue tidak membela polisi. Tidak. Oknum ya. Jadi bahwa ini terjadi, biarkanlah mereka bekerja, kasih mereka waktu. Nanti kan pencari fakta juga melihat, loh, kita kasih barang bukti ini, itu dan lain-lain, kenapa tidak diusut, ya kan? Tapi itu ranah mereka, bukan ranah kita. Ranah kita menurut gue, kita sebagai pengamat adalah bagaimana solusi ke depan untuk sepak bola kita agar tidak terjadi korban lagi. Ini yang untuk gue lebih penting untuk dibahas. Tapi saya sedikit ini, Coach. Sorry Pak Muhammad. Silakan. Saya sedikit memberikan perspektif lain. Saya ambil minum sebentar ya. Lanjut aja. Santai di sini Mas, santai, anggap rumah sendiri, Pak. Saya kasih perspektif lain. Ketika Coach bilang tidak boleh saling menyalahkan, kalau tidak salah begitu ya bahasanya. Saya punya perspektif lain. Saat ini menurut saya saat yang tepat buat saling menyalahkan, Coach. Karena menurut saya kalau tidak saling menyalahkan hari ini akan jadi problem lagi di masa depan. Coach masih ingat, Coach, Juni 2022 ada turnamen bertajuk Piala Presiden. 2 orang meninggal di GBLA di Persib. Tidak ada pertanggungjawaban sedikit pun, tidak ada yang ditahan, tidak ada yang dipidanakan. Ini kan menyedihkan. Dan menurut saya ketika kita menormalisasi urusan orang mati di sepak bola, menormalisasi semua kejadian dan siklus kekerasan di sepak bola, menurut saya ini bangsa kita kan dikenal jadi bangsa yang biadab, Coach. Betul, setuju. Makanya menurut saya ketika perspektifnya adalah kita harus saling menyalahkan, harus ada yang dipidanakan, harus tambah lagi orang yang dipidanakan, TSK, harus ada penjara buat orang-orang ini gitu. Kalau enggak, kita akan jadi persoalan di masa depan bahwa dinormalisasi, Coach. Biasa-biasa orang melihat kematian, besok ada lagi kematian. Tadi Coach bilang bahwa ini mudah-mudahan jadi tragedi yang terakhir, tidak ada lagi korban. Dan kalau supporter sendiri gimana? Apakah bagaimana cara bersatunya? Karena kan edukasi bagaimanapun adalah edukasi terbaik adalah sesama supporter. Saya menyalahkan perspektif itu bahwa kemudian supporter harus diedukasi. Perspektif yang diberikan oleh pihak keamanan, kah polisi atau PSSI yang dengan regulasi keamanan di stadion, mereka sudah punya aturannya kemudian agar tidak terjadi apa-apa di stadion. Misalnya gini ya, pitch invasion. Ada nggak prosedurnya di kode keamanan dan standar operasional prosedur keamanan? Ada. Di FIFA?
Harus diratifikasi di PSSI juga tuh. Oke. Ada pitch invasion. Apa yang harus dilakukan? Kan sering kita lihat misalnya ada orang telanjang kah, kemudian sebagai protes politik masuk ke stadion segala macam. Adalah prosedurnya ada. Ketika ada keributan di stadion, misalnya di salah satu tribun ada pukulan, udah pidana, ada ininya gitu. Lalu apalagi sebutkan kebakaran, terorisme, apa segala macam, pyro action, apa pyro show, apa flare segala macam. Semuanya ada prosedurnya. Problemnya di-enforce nggak, dilaksanakan nggak itu oleh PSSI sebagai pihak satu-satunya yang memegang otoritas di sepak bola Indonesia? Enggak. Lalu kemudian saya menjawab soal edukasi supporter. Supporter sekarang tuh pinter-pinter. Bahwa kemudian hari ini kemudian ada pitch invasion, ada orang yang masih kemudian melakukan kekerasan, ya pidanakan. Maksud saya adalah bergabungnya supporter bukan edukasi. Supporter berkumpul untuk berdamai untuk kita mengawal ini bersama-sama gitu loh. Saya sepakat dan hari ini gestur itu terjadi gitu. Arema hari ini aksi, lalu kemudian teman-teman ya beberapa di tempat lain di Surabaya. Bahkan di Surabaya Arema ikut juga gitu. kan teman-teman Malang. Itu menurut saya kebahagiaan yang luar biasa buat saya gitu. Ada kemudian kesadaran supporter, kesadaran politik bahwa ini tidak baik-baik saja. Dan kalau misalnya hari ini dibiarkan seperti ini, tidak ada tersangka baru, tidak ada diselesaikan kasusnya, tidak ada yang mundur. Besok mungkin mereka yang menjadi korban. Itu yang kemudian menjadi saya khawatirkan gitu. Dan saya sekali lagi menjelaskan soal edukasi tadi ya, Mat ya. Ini yang menjadi juga sering sekali PSSI dan otoritas sepak bola kemudian ngomong edukasi supporter apa segala macam. Pak, 2-3 kali Bapak mengenforce aturan Bapak, mereka kapok. Mereka tidak bawa tiket masuk ke dalam stadion, 3 kali misalnya 1-2 kali dikerasin gitu, kapok mereka. Percaya sama saya, dan itu kemudian yang tidak dilakukan menurut saya. Apa kemudian prosedur stadion, pintu evakuasi, coach sering nonton di Eropa. Menit ke 40, menit ke 70 selalu ada alarm. Kalau ada kebakaran kamu harus lewat pintu merah, ada signage yang warna merah, signage yang warna hijau. Dilakukan tidak oleh otoritas sepak bola kita. Pernah nggak mensosialisasikan itu ke aparat keamanan? Penembakan gas air mata disosialisasikan nggak itu? Betul. Bahkan seorang Mas Nuk satu-satunya yang punya lisensi keamanan dari FIFA di Indonesia mengatakan bahwa iya memang aturannya ada, disosialisasikan tidak ke polisi. Dan satu lagi, enforce di law enforcement, mereka melakukan atau tidak? Satu-satunya dalam regulasi yang punya hak itu dan berwajib itu adalah PSSI, Pak. Jadi ketika kita ngomong bahwa PSSI harus mundur semuanya, konteksnya jelas. Mereka tidak pernah melakukan pencegahan ini gitu. Oke, sekarang kembali lagi. Tadi yang dibilang harus saling menyalahkan. Sekarang gue tanya, disalahkan, ini salah, itu salah. Ditangkap, masuk penjara. Ada solusinya nggak? Ya betul, setelah itu Coach. Betul Coach. Tapi maksud itulah saya yang ingin gue tekankan. Betul. Tapi Coach, salah persepsi Coach, mungkin belum ketemu sama Coach. Oh ya. Ini yang gue ingin tekankan. Betul. Karena gue terlalu lihat banyak tweet yang berkeliaran saling menyalahkan. Betul. Maka dari itu gue bilang stop dengan saling menyalahkan karena semua jelas salah. Supporter salah, PSSI salah, Panpel salah, polisi salah. Semua itu salah. Apakah ada solusi? Gue tetap pegang dengan omongan gue, sepak bola itu dibentuk untuk menyatukan, bukan untuk memakan korban. Betul. Untuk bisa mencegah ini, kita harus punya solusi. Dan solusi itu tidak ada yang bahas, to be frank. Di Twitter semua bahas ini salah, itu salah, ini salah, itu salah. Tapi Coach, bagaimana mungkin kita bisa menemukan solusi dengan semuanya yang sama kayak ini dulu? Pun juga ada yang membalas. Simple. Kita bukan menyalahkan, tapi kita melist down masalah. Kita cari solusi dengan masalah. That is different. Yang gue disalahkan di Twitter adalah seperti yang lu tadi bilang, bagaimana lu bisa tahu masalahnya? Kita tahu masalahnya tanpa kita menunjuk. Kan kita udah tahu, 1, supporter nggak boleh masuk lapangan. 2, exit. Ketiga, tear gas nggak boleh ditembak. Ini kan semua sebuah masalah. Di mana kita bisa cari solusinya Coach, tanpa kita hanya menunjuk-nunjuk siapa yang salah. Coach, yang udah ditunjuk-tunjuk aja mereka nggak mau mundur, apalagi kita coba list. Nah, tapi itu juga persoalannya, Mat. Common sense kita ya, kita juga harus berpikir gini. Satu sisi kita berharap PSSI kemudian menyelesaikan masalahnya sendiri. Ada situasi itu gitu. Makanya kemudian kenapa kita meminta mereka mundurkan dan seluruh jajarannya. Jangan lupa ya, mereka ini bagian dari penyakit
yang kemudian bagian dari masalah tadi, Coach. Iya, Yang kita harus cari solusinya itu mereka mundur. Gimana caranya kemudian orang yang kemudian berpersoalan bisa menyelesaikan persoalan sendiri? Yes. Kan nggak mungkin, Mat. Makanya saya bilang salah satu solusinya adalah kalau kita pengen memulai perubahan, kalau tadi Coach ngomong ada solusi yang harus dibuat ke depan. Solusi pertama sebelum kemudian memulai solusi berikutnya, mereka mundur rame-rame, Mat. Oke, di titik ini kita udah saling menyalahkan sebenarnya. Kita salahkan A, B, C, D, E, dan E gitu. Sekarang kita mulai masuk ke ranah solusi nih, Coach. Iya. Solusi, top list nomor 1 dari seorang pecinta sepak bola ya. Saya tidak bilang pengamat, tidak bilang coach, tidak bilang apa. Pecinta sepak bola yang kita inginkan sepak bola itu seperti yang kita nonton di Eropa gitu. Oke. Apa top nomor 1-nya? Sekarang yang harus dilakukan sesuai dengan budaya di Indonesia adalah Lupa bayar utang. Lupa semua, Coach. 26 November itu kayaknya tanggal masyarakat Indonesia udah lupa tragedi Kanjuruhan, makanya liga dimulai. Itu yang saya takutkan juga, Coach. Betul. Jadi yang dilakukan adalah musyawarah mufakat. Oke? RI 1 dengan gerombolannya bertemu dengan PSSI. Ya. Oke? Kita minta kalian mundur. Coach, sebentar, Coach. Ada kereta lewat, Coach. Soalnya ini, Bang, ini kita dekat stasiun Jatinegara. Negara yang menggunakan lupa sebagai tameng untuk membela diri. Oke, silakan. Oke, terus. Silakan. Kalau yang juga kita lupa katakan, sampaikan adalah PSSI sudah mengakui salah. PSSI sudah ingin bertanggung jawab Setelah beberapa hari, setelah beberapa hari. pekan. Oke, ini harus kita sampaikan juga dong, ya. ya kan? Kita tinggal tunggu seperti apa. Kalau antara musyawarah mufakat ini tidak ketemu titik terang, oke, mumpung FIFA lagi di sini, kalau gue jadi Pak Jokowi, gue akan bilang, Tino, gimana kita bubarin PSSI, kita bikin lagi. Apa yang dijawab? Infantino cuman bisa mengacu pada aturan FIFA, ya. Dia bukan pemilik FIFA. Oke. Dia akan bilang, oh bisa, karena itu pernah terjadi dengan Australia. Oke? India juga, Iya. beberapa negara loh. Apa yang harus kita lakukan? Ya bubarin semua, bikin blueprint, kita akan bantu. Seperti apa? Untuk kelola sepak bola Indonesia yang banyak kepulauan dari Sabang sampai Merauke, di mana usia 6 sampai 17 tahun dari bulan September sampai bulan Mei setiap weekend bisa main. Itu sudah kita bahas di video pertama. Itu semua bisa dilakukan. Kan kembali lagi niat dari Pak Jokowi sejauh apa beliau mau merevolusi PSSI ini. Kalau seandainya dari PSSI ada merasa kesalahan, tapi juga kesalahan secara lisan ditransformasi dalam action, oke, kita ngaku saja kita akan membuat perubahan ini. Kalau kita melihat interview dari beberapa exco, mereka mengakui setelah bertemu dengan Infantino, untuk gue agak aneh juga kenapa lu harus berubah setelah ketemu dengan Infantino, kenapa nggak sebelumnya, ya kan? Dan apa yang Marbun tadi bilang itu benar semua. Oke. Setelah kita ketemu dengan Infantino, kita akan berubah. Ya kita tunggu perubahannya seperti apa. Nah, di situ gue berharap PSSI akan lebih transparan terhadap kita pengamat bola, bahwa bener nggak solusinya. Kalau solusinya, tapi berharap transparan dari orang-orang yang sama, Coach. Ini masalahnya individualnya. PSSI sebagai lembaga aturannya mungkin bagus, kata kembali lagi ke budaya Indonesia, kita harus beri kesempatan dulu. Ya kan? Udah berapa banyak korban? Betul. Cuman ini kan udah kesempatan terakhir lah. Kalau tidak berkat korban tersebut, kalau nggak ada move lagi, gue sih jujur pesimis. Saya pesimis juga. Ya, gue dengan orang-orang yang sama, ya, individual yang sama. Tapi still, kita harus kasih kesempatan. Kalau memang tidak ada dalam waktu dekat, ya, bukan waktu panjang, waktu dekat, gue sebagai presiden gue bilang, tolong PSSI bikin blueprint. Kesalahan apa yang kalian lakukan dan solusinya seperti apa, agar tidak terulang lagi. Nah, kita lihat, tetap dipantau. Kalau enggak, tetap bisa diintervensi anytime. Artinya top listnya adalah bubarkan PSSI, Coach. Kalau atau memberikan kesempatan dalam waktu dekat, misalnya sebulan, untuk Anda berubah dengan individual yang sama. Ada ini, Mat. Tadi Coach sebutkan soal Australia. Jadi di Australia itu tahun 2002 dibentuk satu tim independen buat mereview federasi. Ada persoalan lah. Salah satunya adalah prestasi yang tidak kunjung datang untuk sepak bola Australia. Tidak kunjung masuk ke Piala Dunia sampai tahun 2002, kalau nggak salah sejak tahun 78 gitu.
mereka tidak pernah masuk Piala Dunia. Bahkan prestasi doang loh ya. Iya. Ya. Lalu kemudian apa yang mereka buat adalah bukan bikin tim review yang dipimpin oleh David Crawford, yang sering kita dengar namanya Crawford Report. Isinya adalah orang-orang independen. Mereview apa kesalahan saja, terus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh federasi, banyak hal soal organisasi, soal liga apa segala macam. Mereka mereview satu-satu. Sehingga kemudian mereka membuat federasi baru tanpa disanksi FIFA. Itu yang perlu dicatat. Oke. Sebenarnya kedatangan Gianni Infantino hari ini presiden FIFA adalah kesempatan ya. Kesempatan, dan menurut saya ini ada presiden yang baik. Lepas bahwa kemudian kemarin Infantino melakukan football sama PSSI, tapi sebenarnya apa yang dilakukan presiden, menelpon langsung Gianni Infantino, mengutus tim lobby, lalu kemudian juga banyak hal yang baru dibuat. Ya. Dan menurut saya ini cara-cara baru yang belum pernah ada sebelumnya. Betul, Kalau dulu betul, kan ancaman. Betul. Menurut saya inilah kemudian saat yang kemudian tepat buat membuat cara-cara baru berikutnya. Jangan pakai cara-cara lama. Oke. Tapi tetap aja cara-cara baru dengan orang yang lama di dalamnya. Makanya saya bilang, apa gimana? Tekanannya adalah ya bikin aja tim review. Kan presiden sudah mengamanatkan ada tim transformasi yang mau dibuat. Oke. Tapi bukan tim transformasi yang kemudian diterjemahkan oleh PSSI ya. Menurut saya itu juga salah kaprah. Itu menurut saya sih kayaknya ngelawan negara gitu. Lepas bawa dari urusan itu ya gitu. Tapi menurut saya bolehlah itu dicontoh Australia yang kemudian bisa membuat itu. Ya, betul. Ada tim independen yang dibuat mereview semua liga, hak siar kah, jam malam kah, sebutkan semua persoalan yang kemudian muncul dari hasil dari tragedi Kanjuruhan ini. Kan itu sialnya gitu ya. Ada tragedi Kanjuruhan, tapi juga ada keberuntungan buat sepak bola. Tanpa maksud apapun ya. Iya. Boroknya kebuka semua. Apa soal jam malam, soal apa lagi? Semua kebuka gitu sekarang. Dan menurut saya itulah yang kemudian bisa diurai sekarang. Okay. Cari solusinya sekarang. Ada contoh Australia, ada contoh mana lagi yang kemudian tidak perlu disanksi FIFA. Jadi jangan takut-takuti kita publik, rakyat, sama sanksi FIFA. Presiden bisa telepon. Orang katanya November nanti juga akan diundang. Dan FIFA yang pimpin langsung ya? Tim independen ini artinya kan? Menurut saya bukan. Menurut saya tim transformasi itu isinya ya itu di bawah asesmen dari FIFA. Di bawah asesmen FIFA, iya. Sekarang kalau misalnya tugasnya apa, kita bisa sebutkan satu-satu. Apa misalnya? Kemarin Mas Nugroho satu-satunya kemudian security officer. Yang di Depak. Gimana caranya? Satu-satunya. Ada 10 atau 15 security officer. Iya. Apalagi misalnya sports marketing kayak sports industry. Kerjasama sama FIFA, presiden ngomong, saya mau buat kampus S2 sports marketing, sports industry. Selama ini lembaga pendidikan juga tidak ada yang mensupport industri olahraga. Oke. Lembaga riset tidak pernah ada, lembaga apalagi semuanya gitu. Jadi kita ini berjalan di raksasa berkaki lempung, industrinya besar lah ya. Walaupun misalnya kita marketnya besar ya. Marketnya besar, walaupun kita nggak tahu. Marketnya besar tapi tidak menjadi industri. Betul. Dan supply kemudian orang yang kemudian buat di industri itu juga nggak ada, coach. Iya. Siapa sports marketing di Indonesia yang kemudian nggak banyak, semua lahir dari universitas luar. Saya bukan mengecilkan nilai kita yang otodidak kayak belajar tanda kutip ya gitu, yang bukan asalnya dari ini. Oke lah, saya pernah belajar kebetulan sport science, misalnya coach pernah kursus kepelatihan sehingga jadi coach hari ini gitu misalnya. Tapi menurut saya supply-nya kurang sehingga tidak sustain secara industri. Tapi itu kalau di perspektif industri. Lagi-lagi menurut saya tim independen dibentuk, lalu kemudian supply-nya terhadap industri ini juga jalan. Tapi yang paling penting adalah jangan sampai kemudian mereka tetap bercokol di situ. Betul. Karena akan percuma menurut saya kita ngomongin solusi, mereka masih di situ, mereka masih merasa benar. Yeah. Dan itu yang kemudian jadi pelajaran etik buat bangsa kita. Yeah. Selama mereka ini 135 orang mati ya, bukan main-main gitu ya. Kalau mereka nggak mundur, udah gila bangsa ini gitu. Mau ngomongin sepak bola lagi ke depannya. Nggak sah rasanya gitu. Betul. Kita ngomongin industri, ngomongin perbaikan segala macam, mereka nggak mundur gitu. Bahkan nonton sepak bola luar aja mood kita jadi beda ya, jadi gara-gara kasus kemarin kan maksudnya. Aduh, kau bayangkan lah ibu enak. para korban, kau bayangkan lah teman-teman para korban yang meninggal di Kanjuruhan, melihat sepak bola hari ini nggak akan sama lagi. Anak-anak kecilnya yang besar punya cita-cita pengen jadi pemain bola, siapa tahu dari mereka itu salah jadi satu pemain bola dunia. Liputan yang kemudian anak yang minggu depan akan bermain di Liga 3. Hari ini kemarin di tragedi Kanjuruhan meninggal, sudah dibeliin sepatu oleh ayahnya, segala macam peralatan, segala macam. Kau bayangkan situasi itu. Dan PSSI harus bayangin itu gitu. Iya. Kau lihat korban, dari perspektif korban, mereka tidak akan sama lagi melihat sepak bola. Mereka butuh keadilan. Dan kemudian keadilan itu hanya bisa diwujudkan kalau misalnya ada proses hukum yang benar dan kemudian mereka mundur. Betul. Tanpa itu menurut saya sepak bola kita jalan di tempat dan kita melihat sepak bola sebagai keriangan yang seperti kemarin. Kita sama sekali gak menghargai korban
yang hari ini betul. kemudian. Itu jadi persoalan. Gue di interview sama Azazira ya, live pas terjadi. Gue bilang juga, jangan sampai 135 meninggalnya secara sia-sia. That's why gue tekankan selalu di solusi. Dan solusi itu ada kembali lagi ke niatnya. Niatnya seperti apa? Tapi mungkin gue tidak terlalu ekstrim dalam arti gue masih memberi mereka kesempatan dalam waktu dekat. Kalau tidak ada solusi yang memuaskan, mereka harus mundur. Tapi Coach ini orang yang luar biasa loh. Udah disakiti beberapa kali oleh PSSI, tapi masih kasih kesempatan. Coach kan udah beberapa kali dihajar PSSI. Udah bodo amat. Kita harus pisahkan antara lembaga dan orang di dalam. Yang menyakiti gue itu orang di dalam, bukan lembaganya. Nah makanya itu orang di dalam harus bubar semua. Gue sangat respect, tapi lembaga ini memang sudah bobrok, sistemnya sudah bobrok. Jadi itulah kenapa gue bilang gue pesimis. Walaupun gue pengen kasih mereka kesempatan sebulan, tapi gue pesimis mereka bisa. Dan ujung-ujungnya better cut, bikin baru dengan infrastruktur yang jelas secara administrasi maupun pembinaan. Hasilnya 20 tahun ke depan, 15-20 tahun ke depan baru kita bisa melihat hasilnya, bukan sekarang. Iya, karena orang-orang di dalam ini, Coach, individu-individu di dalam ini udah berpuluh-puluh tahun ada di dalam ini. Ya gimana kita berharap instan? Ini kan butuh kembali lagi niat untuk benar-benar merubah. Jadi orang lama-lama itu nggak boleh terlibat lagi. Betul. Disanksi ya, betul-betul disanksi. Tapi jangan lupa juga, ya sorry itu saya mungkin sekarang gue ngomong agak keras. Banyak orang juga oportunis di Indonesia ini. Yang sok-sok jadi pahlawan, ada tragedi, pengen memanfaatkan situasi agar mereka bisa masuk PSSI. Orang-orang itu juga harus diwaspadai. Iya. Yang bikin konten KDRT aja ada, Coach, apalagi yang memanfaatkan prank polisi aja ada. Makanya saya bilang juga KLB juga bukan jawaban yang tepat. Betul. Cuman kembali lagi ini masalah ikutin prosedur. Betul. Nah, kalau lu tanya gue, apakah gue masuk PSSI? Enggak, sama sekali tidak. Makanya tadi saya bilang admin aja. Saya ketua sekjen. Biar Mamat saya. Tapi gue cinta negara ini karena gue lahir di sini. Ini negara gue, ya gue pengen semuanya yang dimana gue bisa berkontribusi, gue berkontribusi. Dan dengan cara gue sekarang dengan ngomong sepak bola Eropa Just Talk, kan gue membuka banyak pikiran netizen juga. Ya kan, ini kan juga sebuah bentuk. Cuman kedepannya kalau seandainya PSSI bener dibubarin total, bikin federasi baru, bisa dipertimbangkan. Bisa dipertimbangkan kan? Bisa dipertimbangkan. Gini, saya tidak pernah membuat hashtag Iwan Bule out. Saya juga tidak pernah mengatakan bahwa KLB dan lain sebagainya. Yang saya selalu bilang adalah, bahkan dari sebelum tragedi ini harus di-ban. Federasi ini harus di-ban, Coach. Kemarin itu kesempatan emas ya, kita pernah di-ban. Tapi kan ya itu politik, kemudian tarik-menarik kepentingan, akhirnya jadi lagi sama aja gitu orang-orangnya gitu. Bubarkan. Cuma gini, kita sekarang pakai perspektif pemain. Orang yang hidup dari sepak bola Indonesia. Bukan pemain aja, banyak sekali. Banyak orang yang hidup dari sepak bola Indonesia ya. Kalau Coach kan yang penting selama liga luar masih jalan. Masih jalan kan. Masih cuan kan. Betul. Kita tidak pernah dari perspektif pemain. Beberapa pemain itu berkomentar kalau ketuanya mundur, mereka juga STY akan mundur, mereka juga efek timnas karena memang di sini lahan untuk mereka mencari kehidupannya gitu. Kalau ini di-ban, kalau ini ya paling tidak liga kita tidak berjalan 1 tahun lah. Kita pernah memikirkan itu tidak, Bang? Sebenarnya begini, menurut saya setuju dengan yang Coach Dustin tadi bilang. Kalau RI 1 punya keinginan kuat buat beresin ini, nggak lama ini. Proses pidana sambil jalan, proses hukum sambil jalan maksudnya tuh. Proses perbaikan juga transformasinya sambil jalan ya. Jadi kalau kita ingat 2011 kejadian di Indonesia hampir sama. 2015 pembukaan PSSI. Kecenderungan itu sama. Nanti pemain akan teriak-teriak. Meminta liga secepat digulirkan. Lalu kemudian klub-klub teriak-teriak segala macam. Menurut saya itu suatu situasi yang wajar, tapi tolong bantu pikirin juga. Kita nih kalau jalan begini-begini aja, kalian juga begitu-begitu aja. Iya, betul. Hari ini cuma 5,5 miliar yang kemudian diungkapkan cerita-ceritaan hak siar persentase buat klub dari hak siar, pembagian dari PT LIB sebagai regulator liga kan. Sebenarnya menurut saya kalau industrinya diperbaiki, seharusnya mereka bisa dapat lebih baik, terus mereka juga jalan liganya lebih baik, pemain-pemain itu juga lebih lebih baik lah gitu situasi mereka juga sekarang. Menurut saya ini saat yang tepat buat pemain juga cerita.
yuk perbaikin bareng-bareng. Saya sepakat. Biar gaji nggak telat dan lain-lain. Sekarang Kalau kan sudah muncul juga bagus, gitu. kan? Gini, kita lihat nggak lama yang lalu ada COVID, oke? Semua berhenti, 1,5 tahun lebih berhenti. Survive juga kan semua, termasuk pemain bola. Nggak ada liga survive juga. Memang ini yang kita sebut collateral damage, itu pasti ada. Tapi memang betul nggak perlu lama. Demi kebaikan masa depan yang jauh lebih makmur buat pemainnya sendiri dan juga pelaku industri sepak bola, ini harus diganti kemungkinan besar. Jangan kita juga ikut dalam sesat pikir itu, Man. Bahwa kemudian ketika ini kalian protes dan kemudian mempermasalahkan ini terus dan jadi lama persoalannya sehingga kami tidak main. Jangan, logikanya harus kita balik. Ini sebenarnya bisa kita cepat perbaiki. Asal menurut saya ini ya, walaupun saya pesimis hari ini ya, laksanakan rekomendasi Tiga orang yang pesimis duduk ngobrolin masa laksanakan depan. rekomendasi TGIPF cepat itu gitu. Nah ini TGIPF ini kan kemarin kita lihat transformasi sepak bola Indonesia diisi oleh orang-orang yang ada. Itu versi PSSI loh. Kita juga belum tahu apakah itu keinginan dari satu, belum tahu juga loh. Iya, tapi itu kan yang udah rapat dengan FIFA. Betul. Mereka itu yang rapat pertama dengan FIFA kan. Artinya yang tim pencari fakta ini. Bukan. Ada tim baru. Tim transformasi tapi yang dibentuk PSSI. Iya. Oke. Iya, tahu. Yang sudah rapat dengan FIFA, yang kemudian adalah bagaimana ada VAR itu kan hasil ininya. Kalau bicara rapat dengan FIFA, apa yang dibahas kan kita nggak tahu. Iya, transformasi itu ke depannya. Transformasi seperti apa? Standar stadion. Ini yang harus dipublikasikan. Kebiasaan buruk ya, tidak pernah dicerita ke publik ya. Semua yang dilakukan oleh PSSI dengan FIFA itu harus dipublikasikan. Betul. Biar kita tahu transformasinya seperti apa. Kalau hasilnya tidak dipublikasikan, untuk gue itu bohong besar. Oke. Iya dong. Dapat rapat tertutup. Iya, itu bohong besar. Lu harus tunjukkan ke publik karena kita punya hak. Kita ibarat merepresentasikan 135 fans yang sudah menjadi korban. Oke. Nah, ini yang kita pengen tunggu. Kalau tetap PSSI dengan gaya lamanya, tidak terbuka, tidak transparan, tidak mau diaudit, tidak mau macam-macam. Kalau tidak mau diaudit, memang aturannya itu. Tadi Marbun bahas soal Australia, soal korupsi. PSSI itu tidak akan pernah korupsi karena tidak dapat duit dari negara. Sekarang katanya dapat. Dapat, coach. Nah, kalau seandainya dapat, baru bisa diaudit. Ya. Selama ini nggak pernah dapat duit dari zaman gue. Ada masa di mana PSSI tidak dapat duit. Zaman gue itu, gue waktu gue udah dirtek, bukan pelatih lagi. Gue itu keiran dibayar sama Menpora. Artinya duit negara masuk ke PSSI. Zamannya Johar Arifin itu. Johar Arifin, beliau terbuka. Jadi jangan PSSI bilang bahwa kita nggak boleh terbuka karena kita nggak makan duit pemerintah. Enggak. Kalau mau bisa. Yang kita tunggu semua kan keterbukaan. Emang duitnya itu dapat berapa? Ketua dapat berapa tiap bulan? Pengurusnya dapat berapa? Sudah pernah dibilang di podcast lain. Dia nggak dapat apa-apa. Oke. Gratis. Buktikan semua. Biar kita publik juga tahu. Ngerti nggak? Mama tinggal browsing aja. Bantuan negara buat tim. Iya, bantuan negara, kemudian ada muncul. Kalau ada bantuan negara, artinya mereka harus terbuka terhadap audit karena itu duit rakyat. Tapi ada poin di luar soal keuangan nih, Mat. Menurut saya, Crawford Report yang Australia tadi yang kita cerita, itu juga membuka dokumennya kepada publik. Kita contohlah negara-negara yang membereskan sepak bolanya secara benar ya. Kalau misalnya kita mau contoh, kan semuanya udah ada contohnya. Jepang, bagaimana kemudian mengubah liganya, mengubah persepak bolaannya. India, mereka menceritakan kepada publik, ada dokumen publik sehingga publik juga bisa ikut beramai-ramai membantu apa gitu segala macam. Yang kita butuhkan sekarang itu kan partisipasi publik juga kan untuk mengontrol mereka gitu. Karena selama ini yang nggak ada nih. Kita sebutin nih ya, kalau misalnya kita ngomongin secara teorinya, kan kampus tidak pernah terlibat tadi saya cerita. Lalu kemudian apalagi kemudian industri sekarang ada tapi yang saya bilang raksasa berkaki lempung. Pemerintah segala macam terlibat sekarang. Orang-orang yang di luar juga dikasih pagar bahwa tidak boleh masuk dalam lingkaran. Kan selalu ya kalau kita ngomongin perubahan yang sangat signifikan itu kan ada civil society yang perlu diajak, supporter kah, pengamat kah, apakah segala macam. Nggak usah takut dikritik kayak gitu. Kan kita semuanya sama-sama suka sepak bola. Kalau hari ini kebayang nggak ya kalau misalnya nggak ada kita hari ini yang kemudian menekan terus
135 orang yang meninggal di Kanjuruhan ini nggak akan jadi apa-apa nih ke depan. Lewat-lewat aja mereka. Iya, betul. Sudah saatnya, menurut saya sudah saatnya generasi baru dengan pemikiran-pemikiran yang baru ya. Makanya saya respect sekali dengan Kaisang yang bisa menjadi satu-satunya yang berbeda pendapat berani dan berbeda pendapat, itu respect sekali gitu dia dari kacamata supporter. Mama cari aman. Tidak cari aman, saya objektif. Ketika bagus kita harus bagus. Saya sepakat. Kita harus respect dengan itu. Betul. Harus respect dengan itu. Nah, kalau orang-orang kayak begini tidak dapat respect, ya gimana caranya dia juga ikut gabung sama tim itu mending dapat Satu cuan. waktu Mama harus undang Kaisang ke sini dan sampaikan, bilang ke Bapak Presiden. Bisa cepat. Saya pikir itu dekat sekali ya, bisa teleponan juga gitu kan. Kalau Kaisang mau, ayo gas, ayo. Kita di belakang semua, di belakang Kaisang, iya kan? Mau maju di KI 1 pun kita dukung. Tapi yang seperti tadi Coach bilang kita itu, ini bisa cepat kalau will-nya besar. Iya, betul. Nggak mungkin ya. Betul. Ini menurut saya, kan orang selalu bilang bahwa ini jadi lama, ini nanti di-ban apa segala macam. Udahlah, hilangin itu. Menakut-nakuti orang dengan cara seperti itu gitu. Saya koreksi saya kalau saya salah. Seingat saya India itu punya permasalahan juga di federasinya, kemudian ada masalah. Enggak, kalau India itu di-ban. Iya, di-ban kan, ada masalah di-ban. Di-ban, setelah di-ban, kemudian sanksinya dicabut, mereka bikin liga baru dan liganya bagus sekali. Saat ini liga salah satu liga oke lah di Asia. Kalau sebelumnya hancur juga. Gini ya, sebenarnya tadi Marbun bilang soal Jepang. Gue tahu banget Jepang. Jepang itu kalau nggak salah itu tahun 86. Betul. League One dimulai. Dulu sudah ada sepak bola, cuma tidak profesional. Itu didukung oleh BUMN, oleh perusahaan. Betul. Oke. Semua klub itu yang punya perusahaan. Karena ada dana mereka bisa bergulir. Oke. Padahal dulu orang bilang bahwa Jepang belajar sepak bola di Indonesia, ya kan? Sekarang Jepang langganan di Piala Dunia. Walaupun out, hampir selalu out, tapi mereka bisa konsisten ke sana. Nah, kita ini punya bukan penduduk, tapi pelaku sepak bola itu jauh lebih banyak daripada Thailand, Malaysia dan lain-lain. Betul. Juara AFF nggak pernah. Siapapun ketuanya, siapapun exco-nya, siapapun pelatihnya. Tapi kan sistem ini yang buatnya adalah orang-orang. Sistem buat orang nggak, mereka harus nonton Just Talk yang awal-awal. Itu sudah gue jelaskan. Kalau mau pembinaan yang benar itu seperti apa tanpa duit banyak. Betul. Kembali lagi ke niat. Itulah kenapa gue tidak pernah mau terlibat dengan sepak bola Indonesia. Bahkan jadi komentator pun gue nggak mau. Karena itu gue udah terlalu kecewa dan gue tidak lihat ada secuil titik terang itu, gue tidak lihat. Kalau dibubarin ada semua itu, nah mungkin gue akan nonton sepak bola Indonesia dan mau masuk dalam federasi dan mau masuk dalam federasi asal itu benar, karena gue tidak mau cari duit dalam federasi. Betul. Tidak pernah gue lakukan dalam futsal. Pernah juga tidak dibayar kan sebagai pelatih. Sering, bukan pernah. Dan waktu gue jadi dirtek, gue juga tidak pernah cari duit di situ. Gue pengen membantu cari duit di tempat lain. Betul. Walaupun gue tahu duitnya banyak, tapi potensi kita itu besar sekali dan sangat kecil dimanfaatkan. Contoh paling kecil, timnas sponsor aja nggak punya. Itu aja nggak punya. Oke. Tapi karena regulasinya amburadul ya, terjadilah sepak bola, siapapun ketua, siapapun pelatih, siapapun exco-nya tetap amburadul. Oke, kita masuk ke ini. Menurut saya ada satu permasalahan juga, karena orang-orang yang di dalam adalah orang-orang yang terlibat dalam politik praktis. Beberapa di antaranya yang pemegang kekuasaan. Orang menjadikan lembaga ini sebagai batu loncatan karena tahu marketnya gede. Betul. Pemilihnya gede nih, yang penonton bolanya. Orang bisa nge-hire satu supporter klub, dia bisa menang di daerah itu gitu. Politik ini kental sekali di dalam ini. Nah, sementara yang mengintervensi negara yang juga kita tahu itu adalah jabatan politik. Akan gimana dong ini politik versus politik? Nggak boleh. Politik tidak boleh terlibat, dan itu gampang sekali dituangkan dengan aturan PSSI yang baru. Orang yang aktif dalam dunia politik tidak boleh terlibat sebagai pengurus, sesimpel itu. Di kita banyak sekali. Di kita banyak. Gimana? Walaupun begini, Mate, menurut saya gini, kita harus cari formula yang pas nih antara politik dan sepak bola, karena ini nggak terpisahkan menurut saya. Tapi dalam sejarahnya kemudian kita punya pengalaman yang bisa dianggap buruk, bisa dianggap juga ini ya.
ketua PSSI sebelumnya Pak Edi Rahmayadi kemudian mencalonkan diri jadi gubernur Sumatera Utara segala macam. Tapi menurut saya, pengalaman saya ya, sepengetahuan saya juga di politik, menurut saya juga tidak terkonversi melulu ketenaran dan popularitas sepak bola kemudian terkonversi menjadi, maksud saya yang perlu kita cari adalah formula di dalam regulasi yang PSSI atau kemudian apa ya, aturan yang tentang sistem ini yang PSSI yang baru nanti gitu ya. Ini optimis ya kita ngomongin PSSI yang baru gitu. Karena tanpa udah itu ke arah PSSI yang baru nih. saya harus yakin dan saya harus ngomong ke publik. Kita butuh itu gitu. Oke, Pak Ibul tolong nonton konten ini. Karena tanpa itu menurut saya nggak ada perubahan seperti saya bilang tadi di awal. Cuman formulasi antara politik dan kemudian dan sepak bola harus kemudian dicari, harus dicari gitu. Karena nggak terpisahkan ya, kita butuh stadion yang punya pemerintah, Pak. Sekarang itu izin keamanan. Izin keamanan. Otoritas satu-satunya yang punya kemudian memberikan izin keamanan adalah presiden turun ke Kapolri, Kapolda, Kapolres apa segala macam gitu. Kita butuh negara. Dalam konteks sepak bola pun butuh. Artinya kemudian ada soal politik di dalam situ gitu. Ini nggak terpisahkan. Jadi kalau misalnya ada sebuah hipotesa kalau misalnya harus dipisahkan, saya juga nggak setuju. Bukan. Yang harus dipisahkan adalah pengurus aktif tidak boleh aktif di partai politik itu. Tapi gue setuju bahwa pemerintah harus terlibat. Gue setuju, itu yang gue maksud. Bukan politik tidak boleh masuk, tapi bentuknya. Artinya kalau anggota partai atau dia seorang kepala masih daerah aktif di partainya, aktif di partai, itu tidak boleh jadi banyak pengurus. banget itu kalau Exactly. itu yang harus hampir dirubah. semua itu. Betul. Itu yang harus dirubah. Yang kemarin keluar tapi nggak kirim surat ke LB juga anggota partai. Itu juga yang kita harapkan sekarang. Bahwa perubahan ini sekarang semua juga harus dimulai dari yang pemilik klub, yang kemudian tidak, ya sekarang kita tahu kemudian ada konflik kepentingan, pemilik Arema juga kita tahu siapa gitu, 75% oleh Iwan Budianto yang kemudian juga waketum PSSI. Makanya kemudian saya juga agak, tadi sudah kalau berapa kita tahun nih beliau di dalam PSSI? Saya nggak tahu lagi, lupa saya ngitung, jari saya nggak cukup. Tapi intinya menurut saya, kita harus ya satu sisi berharap, tapi juga ya tadi seperti coach tadi bilang, pesimis, Mat. Sejujurnya hasil TGPF nggak dilaksanakan. Jokowi itu konvers 4 kali, Mat. Dan semuanya penuh kode ya. Kode tidak menyebut PSSI. Itu dia. Dalam kasus yang lain, yang serupa yang lagi hangat-hangat sekarang, 3 kali konvers diberesin semuanya tuh. Satu persatu kemudian dipanggil ke istana semuanya gitu kan. 3 kali doang tuh. Ini udah 4 kali nih konvers. Belum ada tanda-tanda dari orang yang kemudian nih menjadi otoritas sepak bola untuk kemudian melakukan pertanggungjawaban. Saya masih yakin bahwa di dalam sendiri pun ada tarik-menarik kepentingan. Mudah-mudahan, Mat. Mudah-mudahan saya berharap itu gitu. Cuma kalau sekarang kejadiannya kayak gini gitu, tiba-tiba rapat, fan football loh. Keseruan. Gemes banget pengen banting HP tuh coach pas baca keseruan banget. Untung alhamdulillah saya dapat dari Twitter orang karena saya tidak pernah memfollow PSSI. Tidak mau. Nah, tapi politik memang politik sangat kental di dalam. Kemudian orang-orang juga masih punya kepentingan. Jadi sepak bola ini batu loncatan lah. Nggak, kita lihat di negara yang sudah maju lah, itu kan bisa menjadi acuan kan. Belanda yang gue tahu lah, nggak ada orang politik. Belanda aja bikin nobar Piala Dunia di sini ya, Coach. Coach hadir kan waktu itu. Di sepak bola Belanda nggak ada yang jadi politik, yang melibatkan sebagai itu politik. Sekarang kalau kita bicara ketua PSSI itu lebih ngetop dari menteri kan? Iya kan. Sekarang gue tanya, ketua KNVB Belanda tahu nggak siapa? Nggak tahu. Ketua Perancis tahu nggak? Nggak tahu. Nggak ada yang tahu. Karena untuk mereka nggak penting, karena sistemnya sudah berjalan. Nah, kita harus ke arah sana. Betul. Jadi di mana jadi ketua itu sudah tidak seksi lagi seperti sekarang. Karena sistemnya berjalan. Di sini konferensi pers timnas habis menang, yang konferensi pers ketua PSSI. Nah, jangan-jangan salah satu model solusinya adalah ketua PSSI itu bukan lagi seperti sekarang ya dipilih oleh exco segala macam, perubahan sistemnya. Fit and proper test kah, apa segala macam kah gitu. Tapi oleh siapa? Karena statutanya menyuruh untuk votersnya adalah statutanya lah. Ya kita harus di-ban dulu gitu kalau statuta itu sangat fleksibel. Itu bisa dirubah sesuai dengan sikon negara. Yang rubah siapa, Coach? Anggota PSSI kan? Ya, anggota PSSI minta izin dari FIFA. Karena statut yang menurut gue sekarang amburadul itu pun diakui oleh FIFA. Jadi FIFA yang sangat bertentangan dengan struktur di sepak bola federasi di Eropa, kita itu sangat bertentangan.
Oke. Tapi dua-dua diakui oleh FIFA. Jadi itu nggak jadi masalah. Itu bisa diakui oleh FIFA kalau kita bikin sebuah struktur baru tapi yang berhubungan dengan FIFA ya, artinya meminta pendapat FIFA, rapat dengan FIFA untuk membentuk statutanya ya. Cuman yang gue, kalau seandainya gue setuju dengan apa yang Marbun usulkan itu, gue semua setuju. Cuman kembali lagi eksekusinya, dalam arti kita harus waspada terhadap tikus-tikus yang pengen cari makan di sepak bola ini yang sekarang digeser sama orang PSSI. Tapi dengan mengkritik, keluar seolah-olah mereka paling bersih. Betul. Jadi membentuk tim harus benar-benar orang yang independen, yang nggak punya kepentingan. Saya malah setuju TGIPF itu justru langsung menjadi ini transformasi sepak bola ya. Tapi saya juga sedikit ya, di awal ini sebagai curhat ya, di awal saya cukup berharap sama TGIPF. Nah makanya. Tapi mereka nggak punya power, Iya. Betul, itu dia. Rekomendasi yang dikeluarkan juga menurut saya cukup powerful. Walaupun misalnya ada salah. Mereka sikat semua loh. Dalam beberapa hal menurut saya, pertanggungjawaban moral PSSI, Exco dan seluruh jajarannya harus mundur. Lalu kemudian ada persoalan keamanan, ada gas air mata dan segala macam. Menurut saya sedikit banyak memberikan rasa keadilan pada korban dan kemudian juga memberikan model solusi buat kedepannya salah satunya gitu. Tapi juga di sisi yang lain tidak ada power itu, tidak berkekuatan. Saya nggak tahu, mungkin berkekuatan. Saya bukan orang hukum, saya nggak tahu persis. Nggak ada, itu hanya mengimbau. Hanya ini presiden misalnya mau cari tahu, tapi kan masa seorang presiden turun lapangan, dibentuklah tim ini cari tahu, kasih tahu dong ke saya. Ya udah, itu doang. Jadi laporan itu dikasih udah. Makanya menurut saya ini harus dilanjutkan, bukan hanya mencari tim gabungan pencari fakta, tapi menjadi solusi sepak bola Indonesia ke depannya. Transformasi sepak bola yang dibikin oleh PSSI itu bubarin, yang dibikin ini juga baru bubarin. Yang ini nih. Mungkin nggak lanjutkan kan artinya. Mereka udah tahu akar masalahnya semua. Pak Presiden mungkin harus dengar obrolan ini ketika membuat tim transformasi, dia tahu misalnya harus menunjuk siapa. Setuju sama Coach Justin tadi. Jangan lagi orang-orang lama yang pernah di PSSI kemudian terlibat di dalam tim transformasi. Even itu siapapun gitu. Menurut saya. Karena takutnya jadi konflik kepentingan. Karena kalau misalnya mereka yang sudah pernah di PSSI, mungkin juga bagian dari kegagalan. Mungkin juga jadi bagian dari persoalan hari ini. Instansi, menutupi lembaganya kan. Saya bilang, hipotesa tadi kita pertama bahwa tragedi Kanjuruhan ini adalah bom waktu yang ditanam sekian lama. Joroknya semuanya ketahuan, segala macam sekarang. Pintu stadion kah, apapun sebutkan sekarang gitu. Dan jangan-jangan bahwa kemudian orang yang terlibat dengan PSSI juga di masa lalu mungkin juga bagian dari persoalan. Bukan memukul rata dan kemudian kita menganggap jahat. Demi kepentingan sepak bola nasional, demi sepak bola yang lebih baik, ada baiknya orang-orang yang lama kemudian juga, bahkan kalau misalnya saya tercatat pun, misalnya saya jadi pengurus PSSI bagian office boy misalnya gitu, jangan terlibat juga lah. Itu bercandaannya gitu ya. Betul. Udah kita buat baru aja, banyak Mama belum terlibat, gitu. jadi lu bisa masuk. Saya belum. Gue sudah, jadi gue nggak boleh. Gue setuju. Dulu Dupia Fak cuma supporter saya di futsal. Fakmen juga, saya ketua Fakmen. Fakmania. Persifa Fakfa kan, kampung saya kan. Fakmen juga saya cuma ada lagi sebagai supporter di situ kan. Dupia dan Fakmen saya tidak ikutan. Saya bisa. Tapi saya langsung mengundurkan diri gitu, untuk memalukan lembaga sendiri. Tapi Coach Justin, kalau TGIPF ini kita berandai-andai lah, melanjutkanlah misinya oleh Pak Presiden untuk melanjutkan misinya. Karena mereka udah tahu bobroknya, mereka udah tahu bahkan seluruh instansi dihajar loh. Soal CCTV. Nggak ada masalah. Soal nggak ada CCTV. masalah itu. Which is good, yang jelas nggak boleh orang PSSI aja. PSSI nggak boleh bentuk tim. Atau orang yang nggak paham. Karena beberapa di dalam juga, kapan dia... Bukan. Mereka itu belaga nggak paham. Jangan salah. PSSI itu pinter semua orang di dalam. Pinter, mungkin lebih pinter dari kita. Kadang mereka belaga nggak paham. Kadang ada permainan untuk mengamankan ya. Iya. Jadi jangan berpikir bahwa mereka itu tolol. Mereka itu pinter. Justru karena pintarnya itu mereka mengamankan diri. Pintarnya itu, betul. Maka dari itu gue setuju orang lama yang pernah di PSSI jangan dilibatkan lagi. Jadi benar-benar independen. Nah itu bisa. Sekali lagi mungkin Mat, mencontohkan kayak misalnya Australia. Kita ngomongin Australia terus bukan berarti Australia dewa. Karena itu ya. salah satu yang berhasil ya. Iya, salah satu yang berhasil. Maksud saya itu adalah cara yang dipakai berhasil, tidak kemudian disanksi FIFA. Apalagi kalau misalnya taruhlah Pak Presiden punya kepentingan mengamankan Piala Dunia Under-20 tahun depan. Aman kok, saya yakin gitu. Saya punya keyakinan. Orang dia telepon langsung Presiden FIFA aja, oke-oke aja. Iya. Diajak ke sini juga oke-oke aja. Bahkan nanti bulan depan katanya ada di G20 juga diajak Presiden IOC dan Presiden FIFA. Mungkin itu jadi momentum buat kemudian
bantu gua dong. Iya, betul. Misalnya, bantu betul. gua dong meng-assessment semuanya. Gua kurang security officer, gua kurang orang marketing, gua kurang industrinya, gua kurang orang liga segala macam. Betul. Semuanya ada resources itu, Mat. Dan itu sangat bagus untuk popularitas kalau kita masuk ke politik ya. Iya, betul. Sangat bagus untuk Tapi popularitas lagi-lagi yang juga. tadi saya sepakat sama Coach Justin tadi bilang bahwa jangan-jangan kemudian ketika sistemnya berhasil, udah nggak penting lagi orang-orang yang nggak ada popularitas yang bisa dihasilkan. Justru itu yang bagus sehingga semuanya Menurut berjalan saya, iya kan? karena cinta. Kan Iya. organisasi yang baik menghasilkan liga yang baik menghasilkan prestasi yang baik, timnas yang baik. Kembali lagi kepada hipotesa itu menurut saya gitu. Organisasi perbaiki dulu gitu. Dan menurut saya presiden punya kemampuan. Iya, setuju. Dia udah lihat TGIPF hasilnya mungkin belum dibaca penuh tapi baru diceritain oleh Pak Mahfud atau segala macam. Saya berharap presiden mungkin bisa membaca penuh, bisa dapat masukan dari orang-orang yang independen. Ditelepon presiden FIFA, bantu gua dong mau beresin PSSI. Bahkan kalau sekarang Pak Jokowi juga melibatkan Kaisang, saya tidak apa-apa. Iya. Tidak nggak apa-apa, apa-apa, karena kita nggak butuh apa-apa. orang yang berbeda Betul. dibandingkan dengan suara lain. Semoga gitu. kalau Pak Jokowi nggak nonton video ini, minimal Kaisang yang nonton, Kaisang nonton. bisa disampaikan ke Bapak, Nonton, oke? iya, Bisa iya. disampaikan bahwa sangat amat disayangkan kalau potensi sepak bola kita yang begitu besar ini, yang dicintai oleh mayoritas penduduk Indonesia, tersia-sia. Ya, tolong tag semua ke Kaisang ya. Maksudnya ini ya, netizen suka tag-tag Iya, kan. iya, iya. Tag aja ke Kaisang untuk nonton. Kita respect sekali untuk berbeda pendapat dengan orang-orang Iya, di iya, dalam, dengan iya. klub-klub lain. Bahkan klub yang supporternya sendiri mendapatkan tragedi ini, Coach, itu nggak masuk di logika saya loh, klub ini loh. Karena kenapa? Karena punya kepentingan kan. Karena yang punya 75%-nya adalah orang PSSI. Kalau dia serang PSSI artinya serang dirinya sendiri Iya. gitu kan. Bahkan mungkin gini Coach, Mat, yang mimpin PSSI sekarang kan kalau dalam statuta kan yang dipimpin yang mencalonkan diri jadi ketua umum PSSI harus minimal berapa tahun? 5 tahun itu. Segala Emang macam. Pak Iwan Bule udah 5 tahun terlibat di sepak bola? Saya nggak tahu lah, kita pura-pura nggak tahu aja. itu aturan yang dibuat zamannya Nurdin Halid. Betul. Padahal aturan itu sebelumnya nggak ada itu. Iya. Kita hilangkan aja ya Iya, begitu. iya, gitu. hilangkan Bahkan kan aja. kita bisa, misalnya kalau memulai satu nanti federasi yang baru misalnya, siapa calon ketuanya misalnya ada Vitan Properties, mantan CEO siapa gitu. Iya. Mungkin perspektif harus kita ubah gitu. Iya, Misalnya betul. CEO mana gitu, CEO perusahaan multinasional Oh iya, yang karena ini manajerial ya, manajerial. betul, manajerial, betul. Bukan jangan-jangan teknis, modelnya betul. seperti itu gitu. Betul, setuju gue. Jangan-jangan kemudian bukan lagi syaratnya udah 5 tahun di sepak bola, enggak gitu. Jangan-jangan mereka punya kemampuan manajerial, punya kemampuan eksekusi yang hebat, visinya jelas segala macam gitu. Banyaklah contoh industri yang mirip-mirip yang kemudian juga bisa, atau kemudian track record mereka, portfolio mereka yang bagus di dunia sebelumnya gitu, kemudian jadi ketua PSSI gitu. Mungkin itu gitu yang kemudian jadi jawaban buat ke depan. Jangan lagi diribetin dengan aturan-aturan yang membuat yang jadi orang-orang itu lagi. Betul. Itu Iya. jadi persoalan menurut Iya, saya gitu. betul, setuju. Siklus kekerasan hari ini, siklus kemudian kematian di sepak bola gitu. Ini harus diputus dengan cara-cara yang baru. Artinya kepanjangan tangannya di daerah juga kita harus putus. Harus putus. Itu Asprof. gitu. All. Jadi All ya. sampai roots-nya, sampai akar-akarnya itu harus dirombak total. Asprof Papua Barat mengundurkan diri dan ajukan KLB duluan. Ayo, buruan. Jangan bikin malu-malu ya. Ya, berarti Asprof kepanjangan tangannya kita sepakat bahwa ini sangat tidak bermanfaat ya. Bukan tidak bermanfaat, tapi karena mereka dipilih oleh anggotanya, Ya. itu yang gue pernah bilang, organisasi dalam organisasi, kinerjanya tidak selalu sejalan dengan pusat. Jadi, Asprof itu harus diisi oleh orang profesional yang digaji oleh pusat. Sehingga mereka bisa menjalankan program pusat. di provinsi Bukan di kota, gitu. bukan dipilih seperti sekarang terjadi. Mungkin Iya kan? banyak coach ya orang-orang yang bagus juga di Asprof, di Asprof. Nggak ada Mungkin masalah, banyak. iya. Tapi problemnya karena sistem pemilihan yang membuat seperti ini, Iya, banyak orang betul. yang juga hebat tidak bisa masuk jadinya. betul. Iya, Gitu. betul. Mungkin banyak sekarang yang bagus. Kalau perlu orang-orang Asprof sekarang dijadiin profesional, buktikan mereka benar-benar singkirkan embel-embelnya pengusaha lah apa. Kalau mereka benar-benar mau fokus ke bola, oke, ketua sekarang dijadiin direktur Asprof, digaji tiap bulan, lakukan perbaikan untuk sepak bola di provinsi dengan menjalankan program dari PSSI. That's okay, tapi bisa nggak, mau nggak? Betul. Lagi-lagi Will. Coach, untuk pilih jadi ketua badan futsal aja di kabupaten ribut, Coach. Sumpah karena politik, Coach. Ada poster-posternya kayak pilkada, sumpah. Karena itu badan futsal atau sepak bola di daerah itu harus ditunjuk oleh PSSI. Tunjuk ya? Iya, ditunjuk, bukan pemilihan, ditunjuk dan profesional. Digaji sehingga mereka bisa 24 jam sehari, 7 hari seminggu kerja untuk
sepak bola maupun futsal. Iya, Itulah kenapa gue tidak mau masuk ke sepak bola kita lagi. Bukan gue nggak sanggup, bukan karena gue cari duit, sama sekali tidak. Ngerti nggak? Tapi karena sistemnya ini gue nggak bisa memperbaiki dengan sistem seperti ini. Udah berjalan terus-menerus seperti itu. Makanya kalau sistemnya dirombak total sampai ke akar-akarnya, baru gue bilang oke, gue mau masuk. Kayak NPB ada yang model-modelan Asprof gini ya? Ada. KNVB itu ada 6 Asprof. Ya? Bentar. KNVB itu ada 6 Asprof, di mana karena Belanda kan kecil, cuman dibagi 6, itu isinya karyawan semua. Gak ada ketua? Nggak ada ketua dan nggak punya suara untuk memilih. Nah itu voters maksudnya nggak ada? Iya, nggak ada. Yang pilih ketua KNVB ya membernya. Membernya siapa? Anggota Liga 1, Liga 2. Betul. Mereka yang pilih. Sekarang kok bisa lu cabang bisa milih ketua? Lalu kan cabang yang dibentuk untuk kelola sepak bola Indonesia di provinsi. Kok bisa lu pilih, kok lu punya vote? Nggak make sense untuk gue. Iya. Makanya gue sebut ada organisasi di dalam organisasi. Dan ini pun sistem ini di-approve sama FIFA. FIFA kan memang kita sudah sepakat kok. Iya. Sama-sama Betul. bangsatnya memang. Maka dari itu banyak masuk penjara kan. Ini kan ketua FIFA baru yang masih bersih. Tapi dia kan sistem yang lama dari Sepeleter juga. Exactly. Cuman kembali lagi kita harus kasih kepercayaan karena dia dipilih secara sah oleh negara-negara, oleh semua negara. Maka dari itu kita kasih, so far kan Infantino oke-oke aja walaupun tetap banyak sisi komersialnya, bikin Piala Dunia di Qatar Desember. Banyak event ini itu dan lain-lainnya, ngerti nggak? Yang tidak melihat bahwa pemain bola itu manusia, tapi udah kayak robot, jadwal udah terlalu padat. Itu kita kritik. Tapi yang bagus kita dukung. Nah kembali lagi ke topik sini, kita harus bekerja sama dengan sistem atau struktur administrasi yang benar agar kita bisa maju ke depan. Kalau enggak akan kemana-mana ini sepak bola kita. Betul. Kalau ini Asprof kita singkirin semua. Saya bukan singkirkan, diganti. Iya, bukan jadi voters, maksudnya singkirkan hak suaranya. Iya. betul. Itu adalah kepanjangan tangan federasi pusat. Iya, betul. Mereka bekerja untuk kemudian federasi pusat. betul. Jangan lagi kemudian mereka jadi buat program sendiri, kemudian punya visi sendiri. Nggak boleh. Nggak boleh, betul. 34 provinsi mereka ditunjuk segala macam, terus kemudian lagi urusannya pemilihan ASKOT juga jadi serupa, politik lagi, ribet lagi gitu segala macam. Ini lebih-lebih dari persoalan yang jadi organisasi nasional, organisasi provinsi, organisasi kabupaten. Di dalamnya ada juga badan futsal. Udah nggak make sense gitu loh. Lebih ribet dengan organisasi daripada ngurus bolanya. Dan kalau bikin kongres juga bayar uang tiket mahal, ini banyak ini. Oh, biasa waktu mahasiswa begitu. Apa? Enggak, itu maksudnya lihat dia tiba-tiba ada Asprof mana di sini gitu. Ngapain gitu. Oke, terakhir nih. Kita udah semua udah tahu bobroknya lah, sama-sama tahu bobroknya ya. Coach Justin sebagai pengamat juga tidak akan mau lagi masuk ke dalam kalau sistemnya ini berarti tahu bobroknya. Bang Andreas juga selalu mengkritik terus karena tahu bobroknya seperti apa. Satu terakhir lah solusi ke depan gitu, terlepas dari semua. Apakah solusinya memang kita bubarkan saja, kita di-ban? Kalau saya jelas di-ban. Kita di-ban aja sama FIFA, nggak apa-apa. Di-ban, dibubarkan, ini federasi, kita bentuk baru, semua stakeholder sepak bola itu bergabung menjadi satu, perdamaian antar supporter terutama, sehingga supporter juga punya suara di dalamnya. Kalau selama ini kan kita hanya dianggap sebagai iklan, sisi komersilnya kan. Kita tidak pernah, makanya saya suka dengan kata-kata Abdur ketika protes dengan ini. Nah, kita ada kereta lewat, Bang. Karena ini kita dekat dengan stasiun Jatinegara, Coach ya. Negara yang menjadikan rakyatnya sebagai penumpang cuan. Oke. Ya itu tadi maksudnya kesimpulan tadi kan, apa komersil, FIFA kan, FIFA. Maksudnya bukan negara kita, Australia. Ya kan kita bahasa Australia nih. Bukan negara sini. Bukan. Kalau negara sini negara yang melupakan tragedi-tragedi di masa lalu dan kemudian tidak pernah ada penghukuman terhadap tragedi-tragedi itu. Nah, cakep. Kita gampang lupa ya. Makanya harus bikin hashtag nih, bahagia melawan lupa gitu. Jadi orang kalau melawan lupa itu bahagia, harusnya bahagia. Nah, saya senang kata-kata Abdur bahwa organisasi ini baik PSSI, FIFA,
UEFA, manapun itu di sepak bola ini tidak pernah melihat kita sebagai pecinta sepak bola, penikmat sepak bola, tidak pernah melihat kita sebagai orang yang meluangkan waktunya karena hobi dengan sepak bola. Tapi mereka melihat kita sebagai uang, market, komersil. Jadi semuanya dibentuk atas dasar mencari uang sebanyak-banyaknya untuk mereka, kita-kita ini gitu. Betul. Jadi apa nih terakhir, kalau saya di-ban, dibubarkan ini federasi. Kalau orang tanya sampai kapan? Sampai kita bangsa Indonesia siap dengan sepak bola tanpa duka. Selama kita masih berduka terus, kalau terlalu cepat nih kita mulai akan duka lagi, akan sama aja lagi. Jadi untuk menghindari duka itu kan harus ada solusi yang nyata ya. Dan solusi itu jatuh dari mana? Gue setuju. Untuk gue sih gue nggak peduli mau di-ban atau enggak, mau siapa pun, tapi sistem yang kita barusan 5 menit yang lalu bahas, ini harus dirubah total. Harus dirubah total. Dan itu bisanya ya dari RI1. Di RI1. Seperti yang gue selalu katakan. Ya, karena top level lah di Indonesia. Karena yang kita nggak bisa berharap sama orang yang di dalam. Walaupun kasih mereka kesempatan sebulan, nggak akan ada solusi juga. Bahkan saya di titik ini berharap Pak Luhut turun tangan, sumpah. Sumpah, karena udah saking kesal dengan PSSI ini. Pak Luhut turun tangan nih, bekerja sama dengan RI1 kan, seperti biasa penanganan COVID oke, yang lain-lain oke gitu kan. Oke, udah satukan, hajar kan. Untuk bisa menghadirkan Pak Luhut kan tetap dari RI1. Iya. Maksudnya RI1 dengan Pak Luhut, Pak Mahfud, udah hajar masuk dalam semua tuh. Ya, betul. Bubar kan, tikus lewat kan. Kita ngomong federasi tikus lewat. Oke, Bang Andreas terakhir. Kalau dari saya minta sangat dengan hormat gitu, Pak Presiden Jokowi, cara yang Bapak buat dengan menelepon Presiden FIFA, dengan bertemu dengan mengundang Presiden FIFA, itu sudah cara-cara yang baru yang tidak pernah ada sebelumnya. Pak, lanjutkan ini dengan cara-cara yang baru pula, Pak. Dan tegas. Dan cara-cara yang lama itu tidak perlu dipakai lagi. Termasuk kemudian modelnya di organisasi, diubah semuanya, Pak. Jadi tim transformasi yang akan dibuat oleh Presiden hari ini, saya nggak tahu kapan gitu, mudah-mudahan cepat gitu. Mudah-mudahan bisa menjadi bagian dari solusi untuk sepak bola Indonesia ke depan. Tapi dengan satu syarat, Pak. PSSI dan semua jajaran harus bertanggung jawab dulu semuanya. Karena tanpa itu tidak akan terjadi perubahan apa-apa. Dan ketika melibatkan orang-orang lama dalam perubahan ini juga tidak akan jadi apa-apa. Ya, artinya kita bertiga sepakat berarti sistemnya harus dirubah. Bagaimana cara sistem itu dirubah? Lembaga ini harus dikosongkan dari atas sampai di bawah dan diganti dengan orang-orang yang baru. Dan dirombak sistemnya. Iya, dirombak. Setelah orang-orang baru masuk, baru sama-sama memikirkan dengan seluruh stakeholder sepak bola. Walaupun Coach Justin gak suka nonton sepak bola Indonesia, tapi kalau sepak bola Indonesia jadi bagus, suka akhirnya. Oh iya. Karena kontribusi terhadap negara kan. Iya, betul. Itu dan semoga kita bisa level timnas. Timnas aja potong generasi jadi bagus kan. Iya. Sintayong potong generasi nggak panggil pemain senior, dibentuk tim baru bagus. Apalagi lembaganya, apalagi federasinya. Potong generasi, masukin yang baru. Tidak perlu dia orang sepak bola 5 tahun atau apa, tidak perlu. Iya. Intinya dia bisa memanage ini semua dengan baik. Oke, Coach Justin, terima kasih banyak. Sama-sama. Bang Andreas, terima kasih banyak. Kapan-kapan kita collab lagi di Pandit ya. Atau di Just Talk ya. Just Talk sekarang membership susah. Saya member Coach, ada HP nih. Saya member Coach. Iya, percaya. Saya member nih. Kita kayaknya cocok ya, gas tinggi terus dari awal. Gak apa-apa, harus begitu saya nih. Jangan-jangan cuma kita bertiga yang gas tinggi terus. Iya. Ya daripada kalau yang gas rendah gitu, sosok berbeda visi, sosok yang tadi Coach bilang, padahal punya kepentingan lain kan. Iya. Mending gas tinggi terus. Yang jelas kita nggak punya kepentingan sama sekali. Sama sekali. Saya masih ada konten ini. Coach Justin masih ada ini, masih ada Fadil. Kita tidak peduli, kita hanya penikmat sepak bola, pengen sepak bola. Benar, udah. Itu aja. Jadi nontonnya juga enak tuh kan. Apalagi Kakak Boco udah balik Persipura ya kan. Pengen lagi nonton lagi gitu. Terima kasih banyak para maling. Semoga kalian semua pencinta sepak bola, mari kita satu suara. Supporter juga ayolah damai. Saya apresiasi juga Boboto dengan The Jack sudah melakukan pertemuan-pertemuan. Kemudian Bonek juga mengundang Aremania dan Aremania juga terbuka dengan Bonek gitu-gitu. Kemudian mereka bikin aksi, beberapa dari kawan-kawan di Malang juga. Cak, kita bisa ikut nggak aksi? Oh, itu senang sekali lihatnya sebelum ini. Semoga ada hikmah di balik tragedi ini. Terima kasih banyak, saya Muhammad Al-Katiri. Pamit undur diri, nonton channel ini saja. Mau sepak bola pun nonton di sini, jangan di register di DPI. Nonton yang Sport 77 aja. Sport 77 aja. Sama Just Talk. Sama Just Talk, boleh lah, boleh Just Talk. Tapi harus member, bayar 29.900 ya. Per bulan. Nanti dapat badge tuh. Dapat badge, ada live commentary.
Dan juga kalau baca artikel di pandit. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas. Sehat selalu teman-teman semua. Para maling. Mantap.